Embun masih menggantung di ujung-ujung dedaunan, dan udara pagi menyapa dengan kesejukan yang menenangkan. Pelataran Masjid Al-Ikhlas mulai menggeliat. Suara sapu lidi terdengar dari penjuru halaman, bersatu dengan kicau burung dan langkah-langkah ringan yang menyambut hari. Zaki, bocah 12 tahun dengan senyum tulus dan mata berbinar, sudah sibuk mengatur tempe tanpa kue di atas tikar lusuh yang ia bentangkan bersama ibunya, Bu Maryam. Kue-kue buatan tangan sang ibu risoles donat, lemper, dan ondon disesen rapi, meskipun tampah mereka sederhana, selalu tampak bersih dan menarik. Zaki, jangan lupa kasih plastik pembungkus lebih ya, biar nggak ada remah yang jatuh, pesan Bu Maryam dengan suara lembut, sambil mengelap keringat dari dahi. Iya Bu, jawab Zaki cekatan. Tangannya lincah membungkus satu persatu kue, memperhatikan agar semua tampak rapi. Kebiasaan mereka sudah menjadi pemandangan rutin bagi warga kampung. Setiap pagi, sebelum waktu salat duha, para jamaah dan warga yang lewat mampir membeli atau sekadar menyapa. Zaki dikenal sebagai anak yang sopan, tidak pernah berbicara kasar, dan selalu menunduk jika berpapasan dengan orang yang lebih tua. Pagi Zaki, Bu Maryam, sapa Ibu Tati, warga yang biasa membeli andon setiap hari. Pagi Bu, jawab Zaki sambil tersenyum dan membungkuskan 2 biji onde dengan cepat. Rajin terus kamu, Nak. Nggak seperti anak-anak zaman sekarang, puji Ibu Tati. Zaki hanya menunduk, malu-malu, tak jauh dari sana. Berdiri seorang pria paruh baya, dengan jubah putih bersih, dan kopiah haji yang selalu melekat di kepalanya. Dialah Pak Haji Ridwan, tokoh berpengaruh di kampung itu. Ia adalah orang terpandang, dermawan, dan dikenal keras dalam menjaga kebersihan serta ketertiban masjid. Setiap pagi, Pak Haji Ridwan datang lebih awal dari jamaah lain. Ia biasa berdiri di tangga masjid sambil mengamati sekitar, tangannya menggenggam tasbih, bibirnya komat-kamit berzikir. Namun, pagi itu, pandangannya tak lepas dari Zaki dan ibunya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, namun sulit ditebak maksudnya. Pak Haji bukan orang yang mudah tersenyum, wajahnya selalu serius. Sebagian warga menyebut beliau sebagai sosok yang kaku, tapi lurus. Ia sangat menjaga marwah masjid, dan tidak segan menegur siapapun yang dianggap melanggar tata tertib. Termasuk, kabarnya, ia kurang menyukai kegiatan berdagang di area pelataran masjid meskipun belum pernah melarang secara langsung. Sementara itu, Zaki terus membersihkan alas tikar dengan kain lap kecil. Setelah selesai berdagang pun, ia selalu memastikan tidak ada remah kue atau plastik yang tertinggal. Ia akan menyapu pelataran dengan sapu lidi yang dibawanya sendiri, lalu membuang sampah ke tong besar di sisi masjid. Anak-anak lain yang bermain di halaman masjid sering memperhatikan Zaki dengan heran. Ngapain kamu bersihin terus? Orang juga nggak suruh? Celetuk Fadil, anak tetangga yang gemar bermain gundu. Zaki hanya tersenyum. Biar bersih, deal. Kan kita di halaman masjid. Bu Maryam sering menatap Zaki dengan mata berkaca-kaca. Sejak suaminya meninggal 2 tahun, lalu karena sakit, Zaki menjadi satu-satunya semangat hidupnya. Anak itu tidak pernah mengeluh, bahkan membantu berdagang dengan sukarela, seolah memahami betapa berat beban ibunya. Salah satu pengurus masjid, Pak Ujang, sering mengangguk kagum saat melihat Zaki menyapu pelataran. Anak ini sejuk, lihatnya, gak banyak bicara, tapi kerjanya nyata, katanya suatu pagi saat berbicara dengan jamaah lain. Namun pagi itu, aura berbeda terasa. Tatapan Pak Haji Ridwan tampak lebih tajam dari biasanya. Ia mendekati Pak Ujang dan berbisik pelan. Masih diizinkan berdagang di pelataran masjid, Pak Ujang? Pak Ujang agak kikuk. Selama mereka nggak ganggu dan bersih, nggak ada yang komplain. Pak Haji. Pak Haji tidak menjawab, hanya menghela napas berat dan kembali berjalan perlahan ke dalam masjid. Tapi gerak matanya tak lepas dari tampah kue dan anak kecil yang begitu sibuk membersihkan.
Sementara itu, suasana pagi tetap hangat. Jamaah mulai berdatangan untuk salat duha. Beberapa di antaranya masih sempat membeli kue sebelum naik ke serambi masjid. Zaki melayani semua dengan senyum yang tak dibuat-buat. Bahkan ketika yang datang hanya membeli satu donat seharga Rp1.000. Ketika azan duha berkumandang, Zaki segera membereskan tampah. Ia tahu waktunya membantu ibunya pulang sebentar sebelum kembali ke sekolah. Ia memastikan area yang tadi dipakainya benar-benar bersih. Tanpa disadari Zaki, dari balik jendela kaca masjid, Pak Haji masih mengamatinya. Kali ini, wajahnya tidak sekaku tadi. Ada kerut halus di keningnya, seolah sedang menimbang sesuatu yang belum selesai. Anak itu, gumamnya lirih, lalu berbalik arah menuju saf depan masjid. Pelataran masjid kembali sunyi, hanya menyisakan jejak langkah kecil seorang anak yatim yang tetap melangkah ringan, walau hidup menuntutnya menjadi dewasa lebih cepat. Dan di pelataran suci itu, kisah kecilnya baru saja dimulai. Langit mulai menggelap, memerah di barat, seiring gema azan maghrib yang baru saja usai. Cahaya lampu masjid menyala temaram, menyoroti wajah-wajah jamaah yang baru selesai menunaikan salat. Aroma wangi sandalwood dari karpet masih samar-samar terasa, sementara beberapa jamaah duduk bersila, berbincang ringan atau berzikir dalam hening. Namun di sisi pelataran masjid, bisik-bisik mulai terdengar, bukan tentang tausiah, bukan pula tentang ilmu agama, melainkan tentang hal yang lebih remeh, tapi bisa membesar, tentang kue, plastik, dan remah sampah yang katanya berserakan di dekat tangga wudhu. Lihat tuh, tiap pagi pasti ada bekas plastik atau remah kue di bawah tangga, bisik seorang ibu-ibu pada temannya. Iya, aku juga pernah lihat, kayaknya dari dagangannya Bu Maryam itu, yang jualan sama anaknya, timpal yang lain dengan nada setengah yakin. Bisik-bisik itu tak berhenti di situ, seolah ada tangan yang sengaja meniup bara kecil jadi api. Orang itu adalah Pak Damin, pedagang siomay keliling, yang sering merasa tersaingi sejak Zaki dan Bu Maryam mulai berjualan di pelataran masjid. Pak Damin, meskipun tampak ramah di depan, menyimpan iri dalam diam. Dagangannya mulai jarang laku semenjak banyak warga lebih memilih QQ Bu Maryam yang bersih, murah, dan terasa ikhlas. Ia sudah beberapa kali melihat Pak Haji Ridwan mengawasi dagangan mereka, dan melihat itu sebagai peluang. Malam itu, Pak Damin duduk berdekatan dengan Pak Haji Ridwan di serambi masjid. Ia mendekat dengan sikap pura-pura prihatin. Pak Haji, sapanya pelan sambil menyentuh lutut Pak Haji. Saya mau ngomong, bukan mau ngadu atau gimana ya, tapi, ya, demi kebersihan masjid juga. Pak Haji menoleh dengan alis terangkat. Apa itu, Dam? Pak Damin mendesah berat, lalu berbicara lirih. Itu, tiap pagi, habis mereka jualan si Bu Maryam sama anaknya, selalu ada sisa-sisa sampah, plastik, daun pisang, bahkan pernah ada kue yang keinjak. Saya lihat sendiri. Pak Haji mengerutkan kening. Kamu yakin itu dari mereka? Saya sih nggak nuduh, Pak. Tapi tiap hari mereka di sana, dan tiap hari juga ada bekasnya. Kan nggak enak, masjid kita jadi kayak pasar, ucap Pak Damin sambil melirik sekitar, memastikan tak ada yang dengar. Pak Haji terdiam lama, tatapannya tajam, namun tak langsung bicara. Ia dikenal sebagai orang yang cepat mengambil sikap, terutama dalam urusan masjid. Dan sayangnya, ia tak pernah terlalu dekat dengan Bu Maryam atau Zaki. Sikap pendiam dan tunduk mereka kerap dianggap mencurigakan oleh sebagian orang tua. Keesokan paginya, suasana pelataran masjid terasa berbeda. Langit masih muram, awan kelabu menggantung rendah. Bu Maryam sudah mulai menata tampah kue seperti biasa. Dan Zaki dengan telaten menggelar tikar serta menyiapkan uang recehan untuk kembalian, tapi baru saja mereka mulai melayani pembeli pertama, terdengar langkah tergesa dari arah masjid. Pak Haji Ridwan datang dengan wajah kaku. Di belakangnya, beberapa warga ikut mengawasi. Pak Ujang, pengurus masjid, tampak bingung berdiri di tengah-tengah,
Bu Maryam. Suara Pak Haji tegas, seperti petir yang tak disangka, datang. Bu Maryam langsung berdiri, wajahnya cemas. Iya, Pak Haji, saya minta ibu dan anak ibu bersihkan tempat ini. Saya sudah cukup lama diam. Tapi ini masjid, bukan tempat buang sampah. Banyak yang komplain soal bekas jualan ibu. Zaki menoleh cepat. Tapi Pak, kami selalu bersihin. Saya yang nyapu sendiri tiap hari. Sudah, bentak Pak Haji, membuat beberapa warga menoleh. Anak kecil jangan menyela orang tua. Kau kira saya nggak tahu? Banyak remah makanan, plastik, bahkan daun-daun pisang berserakan. Ini rumah Allah, bukan tempat pasar malam. Bu Maria memucat. Ia menarik lengan Zaki agar diam, lalu menunduk dalam. Maafkan kami, Pak Haji, tidak tahu ada yang kotor tersisa. Tapi sungguh, kami selalu bersihkan sebelum pulang. Pak Damin yang berdiri di balik kerumunan menatap sinis sambil menyembunyikan senyum licik. Beberapa warga mulai mengangguk-angguk, meskipun sebagian tampak ragu. Pak Haji menatap tajam, lalu berkata, saya beri waktu sampai besok. Kalau masih kotor, saya minta kalian berhenti berdagang di area masjid. Kita harus jaga kesucian tempat ibadah ini. Setelah itu, Pak Haji berbalik pergi. Suasana menjadi canggung. Ibu-ibu yang biasa membeli kue mulai menjauh pelan-pelan. Tak ada satupun yang berani membela secara terang-terangan. Zaki duduk perlahan, menatap tampah kue yang seolah ikut murung bersama mereka. Ia mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah. Bu, kita kan nggak salah. Kita bersihin tiap hari. Bu, Maria mengelus kepala anaknya. Diam ya nak, Allah yang tahu. Biar manusia berkata apa, asal kita jujur dan nggak zalim. Itu yang penting. Zaki mengangguk pelan, meski air matanya menetes diam-diam. Hari itu, dagangan mereka sepi. Yang biasanya ramah, memilih jalan memutar. Senyuman yang biasanya tulus, kini terasa dingin dan kaku. Saat matahari naik tinggi, Zaki menyapu pelataran lebih lama dari biasanya. Ia mengecek tiap sudut, memastikan tak ada setitik pun kotoran yang tertinggal. Bahkan, ia memungut daun-daun yang jatuh dari pohon di sisi masjid. Sementara itu, di kejauhan, Pak Damin kembali melangkah menjauh dengan langkah ringan. Ia merasa menang. Tapi ia tak tahu bahwa kebenaran mungkin tertunda, namun tak pernah mati. Dan di pelataran masjid yang mulai panas itu, Zaki tetap berdiri dengan sapu di tangan, menjaga kehormatannya yang dirampas oleh fitnah. Langit hari itu nyaris tak berawan, panas terik menempel di yuban-yuban. Tapi pelataran Masjid Al-Ikhlas tetap ramai. Hari Jumat selalu menjadi hari tersibuk. Jamaah berdatangan lebih awal. Tak hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi juga bersilaturahmi, membeli jajanan kecil, atau sekadar duduk di bawah pohon, sambil menunggu azan berkumandang Zaki. Seperti biasa, sudah duduk bersila di atas tikar lusuh, merapikan kue satu persatu di atas tampah. Donat gula, lemper, risole semua disusun rapi. Ia menyiapkan kantong plastik dan recehan untuk kembalian. Tak banyak bicara, hanya sesekali menatap ibunya yang sedang menyiapkan teh botol kecil di ember pendingin. Hari itu bukan hari yang biasa. Bagi Zaki, sejak teguran keras dari Pak Haji 2 hari sebelumnya, dagangan mereka sepi. Orang-orang yang dulu ramah, kini memilih diam, bahkan menghindar. Beberapa hanya melirik sekilas tanpa berhenti. Yang membeli pun hanya 1-2. Dan itu pun diam-diam, namun Zaki tetap melakukan pekerjaannya dengan teliti. Setiap kali angin berhembus dan membawa daun kering jatuh ke tikar, ia akan segera memungutnya. Ia ingin memastikan tidak ada sedikit pun alasan bagi siapapun untuk menuduh mereka kotor lagi. Jam menunjukkan pukul 11:30. Jamaah semakin ramai. Suara azan zuhur masih beberapa puluh menit lagi. Tapi syaf depan masjid mulai terisi dari keyohan. Terdengar langkah berat menghentak lantai ubin. Pak Haji Ridwan datang, mengenakan jubah putih panjang,
dan surban hijau di lehernya. Matanya tajam, raut wajahnya kaku. Di belakangnya, beberapa tokoh kampung ikut berjalan. Salah satunya Pak Damin, yang tampak ikut menandak, pura-pura rendah hati. Pak Haji tak langsung masuk ke masjid. Ia menghentikan langkahnya tepat di depan dagangan Zaki. Udara seolah menaik. Beberapa jamaah yang melihat dari serambi ikut berdiri dan mendekat. Penasaran, Zaki yang sedang merapikan tampak langsung berdiri, menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak Haji?" Pak Haji tidak menjawab. Pandangannya menyapu tempe tanpa kue yang tertata. Lalu, tanpa aba-aba, ia mengangkat kaki kanannya tinggi dan brak, tampah kue di depan Zaki terpelanting. Kue-kue berhamburan, sebagian jatuh ke tanah, sebagian lagi tercecer di tikar. Plastik-plastik kecil beterbangan tertiup angin. Suasana hening seketika. Zaki hanya berdiri membeku. Ia menatap tampah kosong yang kini tergeletak terbalik. Matanya melebar, bukan karena takut, tapi karena tak percaya. Tangannya masih menggenggam selembar plastik pembungkus donat yang belum sempat digunakan. Bu Mariam menjerit pelan. Ia segera berjongkok, mengumpulkan QQ yang berserakan sambil menahan tangis. Pak Haji, kenapa?" Bergetar, nyaris tak terdengar. Pak Haji menatap tajam. "Saya sudah beri waktu. Saya lihat tadi pagi ada plastik kecil di tangga wudhu. Kalian masih tetap berjualan di sini, seolah tak peduli. Sudah saya bilang, ini masjid, bukan tempat jualan sembarangan." Beberapa warga hanya menunduk. Ada yang tampak terkejut, tapi tak berani bicara. Ada pula yang mengangguk pelan, seolah membenarkan tindakan Pak Haji. Nama besarnya membuat siapapun enggan bersuara. Zaki perlahan berjongkok, membantu ibunya memunguti QQ yang jatuh. Tangan kecilnya gemetar, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tertunduk, bukan karena malu, tapi karena berusaha menahan air mata yang mulai mendesak keluar. "Ayo, bereskan semua ini sebelum Jumat dimulai," ujar Pak Haji sambil membalik badan. Ia melangkah pergi, meninggalkan suasana yang makin senyap. Pak Damin hanya berdiri di belakang, menyeringai kecil, lalu pura-pura menunduk dalam, seperti ikut prihatin. Beberapa anak muda yang melihat kejadian itu dari dekat tampak gelisah. Namun, tak ada yang berani melawan keputusan Pak Haji. Bahkan Pak Ujang, pengurus masjid yang dikenal ramah pun, hanya bisa menggigit bibirnya. Ia ingin membela, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Zaki memungut QQ satu persatu, memasukkannya ke dalam plastik bekas. Sebagian kue sudah kotor, terkena tanah dan debu. Ia tahu tak bisa dijual lagi, tapi tetap ia kumpulkan siala dengan. Itu bisa menyelamatkan harga diri ibunya yang sudah terkoyak. "Mereka nggak pernah tahu rasanya jadi kita ya, Bu," gumam Zaki lirih. Bu Mariam menahan isaknya, lalu memeluk Zaki erat. "Kita nggak usah balas, Nak. Allah lihat semua. Kita cuma perlu sabar." Setelah semua dibereskan, mereka berdua duduk diam di pinggir pelataran. Matahari masih terik, tapi angin terasa dingin di kulit mereka. Tikar dan tampah sudah tergulung. Dagangan dimasukkan ke ember besar. Hanya tersisa kantong plastik kecil di tangan Zaki, sisa dari kue yang tak sempat terjual. Jam menunjuk pukul 12:15. Azan Jumat akhirnya berkumandang, memecah keheningan. Warga bergerak menuju dalam masjid, sementara Zaki dan ibunya hanya duduk menunggu waktu. Mereka tak ikut ke dalam, bukan karena tak ingin salat, tapi karena luka di hati itu belum benar-benar sembuh. Sementara di dalam masjid, Pak Haji duduk di barisan depan, khusyuk mendengarkan khutbah. Tapi dalam dadanya, entah kenapa, ada perasaan tak nyaman yang mulai merayap perlahan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wajah anak kecil dengan tatapan menunduk dan QQ yang beterbangan di luar. Zaki menatap masjid dari kejauhan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Nggak apa-apa, Bu. Besok kita dagang lebih pagi, biar bisa lebih bersih." Dan di bawah panas yang menyengat itu,
Anak kecil itu memilih tetap berdiri, tidak sebagai pecundang, tapi sebagai anak yang tahu bagaimana menjaga harga dirinya. Meski diinjak oleh kaki yang besar, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya sesekali menyapa lewat celah jendela bambu yang setengah tertutup. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang perlahan, memantulkan bayangan temaram ke dinding papan rumah Bu Mariam yang sudah mulai rapuh di sana-sini. Di tikar usang yang terbentang di ruang tengah, Zaki duduk bersila sambil memandangi ibunya yang tengah melipat plastik pembungkus kue. Di wajah Bu Mariam tampak letih yang tak bisa disembunyikan, meski ia berusaha tegar. Garis-garis halus di sudut matanya makin jelas, dan sesekali ia menyeka. Air mata yang jatuh dayam-dayam. "Bu," suara Zaki pelan, tapi lembut. "Kalau besok kita jualan di pojok dekat warung Pak Yadi gimana? Agak jauh dari masjid, tapi masih bisa dilihat orang." Bu Mariam menghentikan tangannya sejenak. Ia menatap Zaki lama, sebelum akhirnya tersenyum-senyum yang dipaksakan agar anaknya tak ikut larut dalam duka. "Iya nak, kita coba saja. Asal kamu nggak capek." "Ya." Zaki menggeleng. "Zaki nggak capek, Bu. Malah semangat." Diam-diam, Zaki memang menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Sejak kejadian kue mereka ditendang dan warga berpaling, malam-malamnya tak lagi hanya diisi tidur. Ia mulai bangun dayam-dayam saat ibunya sudah tertidur, mengambil air wudhu dari sumur kecil di belakang rumah, lalu menunaikan 2 rakaat salat malam di bawah cahaya remang-remang lampu minyak. Malam itu pun ia lakukan hal yang sama. Setelah memastikan ibunya tertidur, Zaki berdiri di atas sajadah tipis. Suaranya pelan, doanya lirih tapi air matanya deras. "Ya Allah, jangan bikin ibu sedih terus. Kalau Zaki yang salah, Zaki terima, tapi jangan bikin ibu malu. Kasih rezeki, biar kita bisa tetap jualan, biar kita nggak ngemis. Amin." Setelah salat, ia duduk lama di atas sajadah. Tatapannya lurus ke langit-langit rumah, seolah mencoba menembusnya untuk memastikan doanya sampai. Lalu ia berbaring, kembali memeluk ibunya yang sudah terlelap, mencari ketenangan dari pelukan yang sejak kecil menjadi sumber kekuatan. Keesokan harinya, seperti yang direncanakan, Bu Mariam dan Zaki pindah berjualan ke sudut halaman yang lebih jauh dari masjid. Tempat itu tidak strategis, letaknya di balik pohon mangga besar, agak tersembunyi. Tapi Bu Mariam tak ingin menimbulkan masalah lagi, dan Zaki tetap semangat, walau tahu dagangan mereka mungkin lebih sepi. Tikar digelar, tempa ditata dan Zaki kembali tersenyum kepada setiap orang yang lewat meski sebagian hanya melirik. Lalu berjalan terus tanpa membeli. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Pak Ujang, pengurus masjid yang dulu hanya bisa diam saat kejadian di pelataran, mampir dan membeli 2 lemper. "Saya titip salam ya, buat ibu kamu nak. Kuenya tetap enak. Maaf kemarin saya nggak bisa bantu apa-apa." Zaki hanya tersenyum, menunduk pelan. Beberapa saat kemudian, Ibu Tati datang. Biasanya beliau membeli ondon setiap hari, tapi sempat absen sejak insiden itu. Kali ini ia datang tanpa berkata banyak, langsung membeli 1 bungkus penuh. "Maaf ya, Bu Mariam, kemarin-kemarin saya salah," ucapnya lirih, lalu pergi sebelum sempat dibalas. Bu Mariam hanya mengangguk kecil, matanya mulai berkaca-kaca. Ia sadar, sedikit demi sedikit, hati warga mulai berubah, tapi rasa malu dan takut masih mengunci mulut mereka dari membela secara terang-terangan. Namun itu sudah cukup bagi Zaki. Ia tahu, tidak semua orang tega. Ia percaya, selama mereka tetap jujur dan bersih, akan ada hati yang luluh hari itu. Dagangan tak habis seperti biasa, tapi lebih baik dari 2 hari sebelumnya. Beberapa anak muda yang lewat juga mulai melirik-lirik dagangan mereka. Meski belum berani membeli, Zaki tetap menyambut semuanya dengan senyum. Tak ada dendam sedikit pun dalam matanya. Di rumah malamnya,
Bu Maryam duduk lebih tenang. Meskipun tubuhnya lelah, ada sinar harapan yang perlahan kembali tumbuh. "Kamu capek, Nak?" tanyanya sambil mengusap kepala Zaki. Zaki menggeleng. "Enggak, Bu. Besok kita jualan lebih pagi ya, kalau bisa." Zaki bantu bikin kuenya juga. Bu Maryam tertawa kecil. Tawa ringan yang lama tak terdengar. "Ibu nggak pernah nyangka kamu bisa sekuat ini, Nak." Zaki menatap ibunya, lalu menjawab dengan polos. "Zaki cuman nggak mau ibu sedih. Zaki nggak bisa bikin orang lain sayang kita. Tapi Zaki bisa jaga hati ibu, supaya nggak hancur." Dan malam itu, setelah Bu Maryam tertidur, Zaki kembali berdiri di atas sajadah. Suaranya tetap pelan. Tapi kali ini, ada keteguhan yang berbeda. "Allah, jangan biarkan kami berhenti. Jangan biarkan ibu kehilangan semangat. Kalau memang rezeki kami dari kue-kue ini, mudahkan jalannya. Tapi kalau bukan, tunjukkan jalan lain. Asalkan ibu tetap bisa tersenyum." Ia tak tahu, di balik tirai bilik kayu, Bu Maryam mendengar semuanya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tak menyangka, dari rahimnya lahir anak sekokoh itu. Doa itu mengalun hingga malam larut, dan di rumah kecil, yang dindingnya retak dan atapnya bocor, dua manusia sederhana sedang menyalakan harapan dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan doa yang tak pernah putus. Langit hari itu tampak gelap sejak pagi. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah mengisyaratkan bahwa hujan bukan sekadar kemungkinan, tapi kepastian. Angin yang biasanya lembut di hari Jumat, kini berhembus kasar, membawa dedaunan kering, beterbangan ke pelataran Masjid Al-Ikhlas. Meski begitu, suasana menjelang salat Jumat tetap berjalan seperti biasa. Jamaah mulai berdatangan satu persatu, mengenakan baju terbaik mereka. Suara azan duhur berkumandang. Disambut langkah-langkah tergesa dari ganggang sempit menuju masjid. Zaki dan Bu Maryam pagi itu tetap berjualan seperti biasa. Meski memilih tempat lebih jauh dari masjid agar tidak mengganggu. Dagangan mereka belum habis. Tapi saat langit semakin gelap dan rintik pertama jatuh ke tanah, Bu Maryam memutuskan untuk menutup lapak lebih awal. "Cepet kita bawa masuk tampahnya." "Nak, langitnya serem banget," ujar Bu Maryam sambil mengemas kue ke dalam ember besar. Zaki mengangguk, mempercepat gerak tangannya. Sesekali ia menengok ke arah masjid yang mulai penuh. Angin berhembus kencang. Terpal di warung kecil sebelah masjid berkibar liar, nyaris terlepas. Di langit, kilat menyambar. Lalu, petir menyusul, memecah suara azan yang masih menggema. Belum selesai khutbah Jumat, dilantunkan oleh khatib, hujan turun deras. Angin yang semula menggila, kini berubah jadi amukan. Dahan pohon di pekarangan masjid patah satu persatu, membentur tanah dengan suara keras. Sebagian jamaah mulai resah, menoleh ke arah luar masjid. Tiba-tiba, terdengar bunyi, krik, keyare. "Kei." Dari atas, suara itu disusul suara gemuruh berat. Atap bagian kiri masjid, yang menghadap langsung ke jalan, runtuh sebagian. Genting dan kerangka kayu berjatuhan. Air hujan masuk menyembur. Jamaah panik. "Tolong! Atapnya roboh!" teriak seseorang. Orang-orang berdesakan hendak keluar. Anak-anak kecil menjerit ketakutan. Sementara lansia terdorong ke sana-sini. Suara takbir bersahut-sahutan di tengah kekacauan. Tapi tak ada yang mampu mengendalikan situasi di tengah kegaduhan itu. Zaki yang masih berada di sisi luar masjid, melihat kejadian itu dengan mata lebar. Ia tidak berpikir lama. Dengan langkah cepat, ia berlari masuk ke dalam masjid, menyusup di antara orang-orang yang berlarian. "Pak, sini saya bantu!" serunya sambil menopang bahu seorang kakek tua yang terhuyung hampir jatuh. Zaki menggandeng dua orang lansia ke arah pintu samping yang tidak terlalu padat. Setelah itu, ia kembali masuk, mencari anak-anak yang masih terjebak. Seorang bocah laki-laki menangis di dekat tiang, wajahnya pucat. Zaki menariknya keluar dengan cepat. "Pegang tangan saya, jangan lepas," katanya, berusaha menguatkan si anak yang menangis keras.
Di tengah lantai masjid yang sudah licin oleh air hujan, Pak Haji Ridwan terlihat hendak berdiri dari saf depan. Ia ingin memastikan keadaan, tapi baru melangkah satu kaki, lantai yang basah membuatnya terpeleset keras. Duk, tubuhnya terjatuh dengan suara keras. Sorban dan kopiah terlempar ke samping. Pak Haji meringis, tangannya menekan pinggang yang terhantam ubin. Jamaah lain sibuk menyelamatkan diri, tak ada yang melihatnya kecuali Zaki, anak itu, yang baru saja membantu dua anak keluar ke serambi. Menoleh dan melihat Pak Haji tergeletak. Tanpa ragu, ia berlari ke arah pria yang pernah menendang dagangannya. "Pak Haji, pegangan ya, saya bantu berdiri," ucap Zaki sambil mengulurkan tangannya. Pak Haji membuka mata perlahan, wajahnya basah oleh hujan dan peluh. Ia mengenali suara itu, matanya sempat terbelalak, seolah tak percaya. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menolak. Zaki menyelipkan tangan ke ketiak Pak Haji, lalu membantunya berdiri perlahan. Walau kecil dan kurus, Zaki berusaha sekuat tenaga menahan beban tubuh orang tua itu. "Pelan-pelan, Pak. Kita ke serambi aja dulu." Langkah demi langkah, Zaki menggiring Pak Haji keluar dari masjid. Mereka melewati genting yang berserakan dan genangan air. Beberapa warga akhirnya sadar dan berlari ikut membantu saat mereka sudah hampir sampai ke pintu luar di teras masjid. Bu Maryam sudah sibuk membantu anak-anak menenangkan diri. Ia memberikan air minum dari termos kecil yang ia bawa dari rumah. Tak sedikit pun raut benci atau dendam di wajahnya. Ia hanya ingin menolong. "Pak Haji jatuh," seru salah satu jamaah yang melihat mereka. Beberapa orang segera datang membawa tikar untuk membaringkan Pak Haji. Di wajah lelaki itu tampak bingung, malu, dan terkejut bercampur jadi satu. Ia menoleh ke arah Zaki yang duduk bersimpuh di sampingnya. "Kamu, Zaki," gumamnya lemah. Zaki hanya mengangguk pelan. "Iya, Pak. Bapak nggak apa-apa?" Pak Haji tak menjawab, tatapannya kosong, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di balik tubuh kecil anak itu, ia melihat sesuatu yang selama ini tak ia sadari, bahwa ketulusan tidak bisa diukur dari posisi, bahwa kebaikan tidak peduli pada luka yang sudah dibuat. Hujan masih mengguyur, meski mulai melambat. Suasana perlahan berubah jadi pengungsian darurat. Warga saling membantu mengevakuasi barang-barang dari dalam masjid. Teras dipenuhi orang-orang yang basah kuyup, tapi bersyukur karena tak ada korban jiwa. Dan di pojok tikar, seorang anak kecil duduk, bersila di samping lelaki tua yang dulu menuduh dan menghina keluarganya. Ia tetap diam, tetap rendah hati. Ia tak menuntut pengakuan, tak meminta pujian. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Sementara Bu Maria menyeka wajah anak-anak kecil dengan handuk yang ia bawa. Ia sempat menoleh ke arah Zaki dan Pak Haji. Matanya berlinang, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa bangga. Dalam sunyi yang mencekam itu, hanya satu hal yang terasa menghangatkan, bahwa kadang badai diperlukan agar manusia bisa melihat siapa yang benar-benar kuat, bukan karena kuasa, tapi karena kasih dan keberanian. Pasca musibah ambruknya atap masjid, suasana di kampung berubah. Warga menjadi lebih sering berkumpul, bukan hanya untuk salat berjamaah, tapi juga untuk membersihkan dan memperbaiki bagian masjid yang rusak. Gotong royong kembali hidup, seperti napas baru di sela-sela debu reruntuhan. Di antara kesibukan itu, satu nama terus disebut-sebut dalam pembicaraan Zaki. Kalau bukan karena anak itu. Entah bagaimana nasib Pak Haji dan para lansia kemarin, kata Bu Lela pada ibu-ibu lain. Saat menyapu teras masjid, iya, padahal dia yang ditendang-tendang kemarin itu, sahut Bu Siti lirih di Sadet Lane. Pak Haji Ridwan duduk di kursi plastik di serambi masjid, tubuhnya bersandar lemah, pinggangnya masih sakit akibat terjatuh. Tapi rasa sesak di dadanya jauh lebih menyiksa, bukan karena fisik, tapi karena beban batin yang membungkam hatinya. Sejak hari itu, ia tak lagi bisa memandang wajah Zaki ataupun ibunya
Tanpa merasa tertampar oleh rasa bersalah, setiap malam, Pak Haji termenung dalam diam. Ingatannya kembali pada saat ia menendang tampah Zaki, pada kalimat-kalimat keras yang ia lontarkan di depan orang banyak, dan yang lebih menyakitkan, tatapan diam anak yatim itu, yang tak membalas dengan benci sedikit pun. 3 hari setelah kejadian, salah satu pengurus masjid bernama Pak Umar, datang membawa kabar penting. Dengan ekspresi serius, ia mengetuk pintu kantor kecil di sebelah serambi masjid, tempat Pak Haji biasa duduk. "Pak Haji, kami baru cek rekaman CCTV masjid yang minggu lalu," katanya sambil menaruh flash disk di atas meja. Pak Haji mengerutkan, "Alis, rekaman apa maksudmu?" "Yang soal sampah kue, kami penasaran juga. Akhirnya dicek bering-bering tadi siang," jelas Pak Umar. Beberapa saat kemudian, Pak Haji, Pak Umar, dan beberapa tokoh kampung berkumpul di ruang kecil itu. Layar laptop menyala, dan cuplikan video mulai diputar. Tanggal di pojok layar menunjukkan hari kejadian sebelum maghrib. Saat gosip tentang Gumaria menyebar, di situ terlihat dengan jelas bayangan seorang pria paruh baya mengenakan jaket abu dan peci hijau. Pak Damin mendorong gerobaknya mendekat ke sisi masjid, lalu secara sembunyi-sembunyi membuang bungkusan plastik kecil ke dekat pilar tempat biasanya Zaki berjualan. "Berarti ini semua," gumam Pak Haji. Matanya membelalak perlahan. Video lain diputar, kali ini menampilkan Pak Damin berkali-kali mengulang hal yang sama di hari-hari sebelumnya. Semuanya terekam jelas, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. "Sudah cukup," ucap Pak Haji pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menutup mata dan menarik napas panjang, seperti hendak menelan seluruh rasa malu yang menyesak di dadanya. Para pengurus saling berpandangan. Warga yang ikut menyaksikan rekaman pun geram. Pantas saja, dari dulu Zaki selalu bersih-bersih sendiri. Ternyata dia yang malah dibersihkan orang lain, ujar Pak Soleh, warga senior yang dikenal bijak. Keesokan paginya, warga berkumpul di pelataran masjid. Pak Haji yang biasanya duduk di kursi kehormatan kali ini, berdiri di hadapan semua orang. Tubuhnya tampak gemetar. Di sebelahnya berdiri Zaki dan Bu Mariam, yang dipanggil secara khusus oleh Pak Umar untuk hadir. Warga menanti dengan penuh tanda tanya. Sebagian sudah mendengar kabar bahwa fitnah terhadap Zaki ternyata tidak benar, tapi mereka belum mendengar langsung dari mulut Pak Haji. Dengan suara parau, Pak Haji memulai, "Saudara-saudaraku, saya berdiri di sini bukan sebagai tokoh atau donatur, tapi sebagai orang tua yang khilaf dan menyesal." Ia menoleh ke arah Zaki dan Bu Mariam. Suaranya mulai bergetar. Saya telah menuduh, memfitnah, dan mempermalukan kalian di depan orang banyak. Saya percaya pada omongan orang yang hatinya busuk. Dan saya tidak memberi kalian kesempatan untuk membela diri. Itu kesalahan besar saya. Warga terdiam. Hanya suara burung dan desir angin pagi yang terdengar. Pak Haji lalu berlutut di hadapan Zaki. Wajahnya penuh air mata. "Nak, maafkan Pak Haji. Maafkan kebodohan saya. Kamu telah menyelamatkan saya. Padahal saya sendiri sudah menodaimu dengan fitnah. Maafkan." Zaki menatap Pak Haji dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka pria itu akan bersujud memohon maaf. Ia hanya mengangguk dan menjawab pelan, "Saya sudah memaafkan, Pak. Dari dulu." Isak tangis terdengar dari barisan belakang. Beberapa warga menunduk haru. Bu Maria mendekat, memegang lengan Pak Haji agar berdiri. "Kami bukan siapa-siapa, Pak Haji. Kami hanya ingin hidup tenang dan jujur, tidak lebih," ucapnya lembut. Setelah momen haru itu, suasana pelataran masjid berubah. Warga ramai-ramai menyatakan penyesalan karena sempat mempercayai fitnah. Banyak dari mereka yang menghampiri Zaki dan Bu Mariam untuk meminta maaf langsung, bahkan menawarkan bantuan. Dan di hari yang sama, keputusan bulat diambil. Pak Damin, yang selama ini licik di balik senyum ramahnya, dipanggil oleh pengurus masjid. Ketika ditunjukkan rekaman video,
Wajahnya langsung pucat. Tak ada bantahan. Ia hanya menunduk dan tertunduk. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk melarang Pak Damin berjualan atau berada di sekitar masjid hingga waktu yang tak ditentukan, kata Pak Umar lantang. Warga mengangguk setuju. Pak Damin hanya bisa keluar dari area masjid dengan kepala tertunduk, membawa gerobaknya yang sepi. Tak ada satupun yang membelanya. Hari-hari berikutnya, nama Zaki dan Bu Maryam menjadi simbol kesabaran dan keikhlasan. Di kampung itu, dagangan mereka laris setiap pagi. Banyak warga yang sengaja datang membeli, bukan sekadar karena kue mereka enak, tapi karena ingin mendukung mereka. Dan yang paling mencolok, Pak Haji, yang biasanya jarang bicara banyak, kecuali saat ceramah, kini lebih banyak tersenyum. Lebih sering duduk di bawah, bukan di kursi kehormatan, dan tak pernah luput menyapa Zaki dengan salam dan pelukan hangat. Zaki, ia tetap sama, anak 12 tahun yang sederhana, tapi kini hatinya lebih teguh, dan langkah kecilnya telah mengubah sebuah kampung. Dari sempitnya prasangka, menjadi luasnya pengertian. Pagi itu, matahari bersinar hangat, langit cerah, seolah ikut bersyukur atas perubahan yang terjadi di kampung kecil itu. Di halaman masjid, tenda-tenda bazar berjejer rapi. Warga ramai bergotong royong. Ada yang menyapu, mengepel, mengecat pagar, menata meja dagangan, dan anak-anak tertawa riang sambil membagi-bagikan brosur kegiatan. Di tengah semua itu, Zaki terlihat sibuk membantu menata QQ di sebuah kios kecil yang tampak baru. Kios sederhana namun bersih dan teduh, dibangun dari kayu, dengan atap seng mengilat. Di papan kecil yang digantung di depan, tertulis, "Kios Yatim Mandiri, dagangan Bu Maryam dan Zaki." Kios itu berdiri di atas sepetak tanah di samping masjid, tanah yang baru saja diwakafkan oleh Pak Haji Ridwan secara pribadi. Pagi sebelumnya, Pak Haji mengumumkan di hadapan warga, "Saya sadar, saya pernah salah besar, maka biarlah sebagian tanah yang saya miliki ini jadi bukti bahwa penyesalan saya bukan hanya kata-kata." Ia menoleh pada Zaki dan Bu Maryam. "Tempat ini milik kalian, berdaganglah dengan tenang, tidak akan ada lagi fitnah atau hinaan." Suara tepuk tangan dan ucapan syukur mengiringi pengumuman itu. Beberapa warga bahkan meneteskan air mata, terutama mereka yang pernah memalingkan muka dari Zaki dan ibunya. Bu Maryam tak mampu berkata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Pak Haji erat. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih melainkan syukur yang mendalam. Setelah pengumuman itu, suasana acara gotong royong menjadi lebih hangat. Semua warga terlihat saling bahu-membahu. Bahkan anak-anak muda yang dulunya sering mengejek Zaki, kini mendekatinya dan menawarkan bantuan. "Zaki, kamu keren banget waktu nolongin orang waktu atap masjid roboh," kata Roni, salah satu anak laki-laki yang dulu suka mengejek. "Maaf ya, dulu aku pernah kasar." Zaki mengangguk sambil tersenyum. "Enggak apa-apa, Ron. Yang penting sekarang kita bareng-bareng jaga masjid ya." Beberapa saat kemudian, Pak Umar selaku ketua RW naik ke panggung kecil di tengah bazar dan mengangkat mikrofon. "Assalamualaikum, warga semua," serunya. "Semangat, hari ini kita bukan cuma bersih-bersih masjid dan jualan, tapi juga memperingati kebangkitan semangat kampung kita. Dan ada satu pengumuman penting." Suara riuh langsung menghilang. Semua mata tertuju ke panggung. "Kami, pengurus masjid dan warga RW 04, sepakat untuk memberikan penghargaan simbolik kepada anak muda yang telah menunjukkan adab terbaik, kesabaran, dan keberanian dalam situasi paling sulit." Lanjut Pak Umar. Ia melambaikan tangan ke arah Zaki. "Kami menunjuk Zaki bin Ahmad sebagai duta adab masjid." Tepuk tangan membahana. Zaki tertegun di tempat. Semua orang menoleh padanya, dan beberapa bahkan bersiul gembira. Pak Haji sendiri berdiri dari kursinya, ikut bertepuk tangan dengan penuh kebanggaan. Bu Maryam memeluk Zaki dari samping. "Itu kamu, Nak. Pergi sana. Terima dengan bangga," bisiknya lembut. Dengan wajah malu-malu dan langkah ragu,
Zaki naik ke panggung. Di sana, Pak Umar menyematkan selempang putih, bertuliskan Duta Adab Masjid di bahunya. Zaki tampak bingung harus berkata apa. Mikrofon didekatkan ke wajahnya, dan semua orang menunggu. Anak itu hanya menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara lirih namun jelas, "Ma, Allah nggak tidur ya." Suasana hening sejenak. Kalimat sederhana itu seolah menampar setiap hati yang pernah lalai. Lalu gemuruh tepuk tangan, dan takbir pun memenuhi pelataran masjid. "Allahu Akbar!" teriak beberapa bopek-bopak. Beberapa ibu mengusap mata yang berkaca-kaca. Pak Haji menunduk, dadanya bergetar menahan haru. Ia merasa, dalam kalimat singkat itu, Zaki telah memaafkan segalanya. Tidak dengan amarah, tapi dengan iman. Tidak dendam, tapi dengan keikhlasan. Sejak hari itu, wajah kampung itu berubah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam suasana hatinya. Tidak ada lagi cibiran pada yang kecil. Tidak ada lagi angkuh karena jabatan. Yang ada hanyalah senyum, sapa, dan saling merangkul. Zaki menjalani harinya seperti biasa, tapi kini dengan Kepala Teg. Ia tetap membantu ibunya berjualan di kios kecilnya. Setiap selesai salat Jumat, warga bergiliran mampir membeli kue. Bahkan para pemuda sering berkumpul di kios itu, mendengar cerita dan nasihat ringan dari Zaki, yang entah kenapa, kini mulai disegani. Pak Haji pun berubah. Ia tidak lagi suka memerintah dari jauh. Kini ia ikut mengepel masjid, menyapa warga kecil, satu persatu, dan lebih banyak diam saat mendengar orang bicara. Ia merasa hidupnya mulai berarti kembali, bukan karena dihormati, tapi karena bisa meminta maaf dan memperbaiki. Dan Bu Maryam, perempuan kuat yang pernah dituduh dan dihina, kini tersenyum lebih sering. Bukan karena hidupnya tiba-tiba kaya, tapi karena beban di hatinya telah digantikan oleh rasa dihargai. Hari-hari berlalu, masjid semakin ramai. Setiap Jumat, suara khotbah bukan hanya menasihati, tapi juga menginspirasi. Warga bergiliran, berbagi cerita dan pengalaman, menghidupkan kembali tradisi kampung yang sempat hilang karena bisu akibat rasa takut pada otoritas Zaki. Dia tetap anak yatim yang sederhana, tapi dalam hatinya telah tumbuh satu keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya, walau harus berjalan dalam gelap dan sepi. Karena ia percaya satu hal yang telah ia ucapkan dengan lirih, Allah nggak tidur.